Nah, kali ini mari kita bahas temuan-temuan para ilmuwan tersebut ya guys. Di tengah Gurun Sahara, salah satu tempat paling kering di dunia, dan sebenarnya termasuk tempat yang sangat membosankan, para peneliti menemukan kebenaran yang mengejutkan yang dapat mengubah nasib dunia secara krusial. Apa yang kami tunjukkan kepada kalian hari ini mungkin merupakan salah satu penemuan paling mencengangkan yang pernah dilakukan para ilmuwan dalam beberapa dekade terakhir, dan ini benar-benar mengubah pemahaman banyak orang tentang geologi. Jadi jika kalian ingin tahu masa depan yang mencekam yang menanti kita, termasuk mengapa Sahara yang dikenal ribuan tahun yang lalu sangat berlawanan dan berbeda dengan yang ada saat ini, pastikan untuk terus mengikuti perkembangan penemuan ini hanya di story. Sebelum kita sampai pada penemuan mengejutkan yang baru-baru ini dilakukan para ilmuwan, mari kita bahas secara singkat mengapa Sahara adalah salah satu tempat paling penting secara geografis di dunia, dan mengapa Sahara di antara semua tempat menyimpan banyak sekali rahasia. Dengan luas lebih dari 9 juta kilometer persegi, Sahara merupakan gurun terbesar di dunia. Dalam bahasa sederhana, hal ini berarti bahwa kalian dapat memasukkan seluruh wilayah Jerman ke dalam wilayah Sahara sebanyak 26 kali, dan hal itu bahkan masih belum mencapai luas total dari gurun tersebut. Secara keseluruhan, gurun ini membentang di 10 negara Afrika termasuk Mesir, Maroko, Tunisia, dan Sudan. Namun sebagian besar gurun yang luas ini masih belum dijelajahi hingga saat ini karena panas yang luar biasa dan bahaya akan kehilangan arah membuat gurun ini sangat berbahaya untuk dijelajahi bahkan oleh para ilmuwan yang sudah berpengalaman sekalipun. Walaupun Sahara adalah salah satu area terbesar di dunia, namun gurun ini hanya sedikit sekali manfaatnya bagi negara-negara yang berbatasan dengannya. Hal itu disebabkan karena gurun ini merupakan gurun yang kering dan hanya terdiri dari pasir dan batu di permukaannya. Oleh karena itu, gurun ini hampir tidak dapat digunakan untuk pertanian atau peternakan yang sebenarnya akan memberikan manfaat yang sangat baik untuk wilayah yang relatif miskin di Afrika Utara dan Tengah. Fakta ini tentunya sangat memilukan ketika kita mempertimbangkan bagaimana rupa gurun Sahara ini ribuan tahun yang lalu dan potensi seperti apa yang ditawarkannya pada saat itu. Seperti yang kini telah terungkap secara besar-besaran, banyak ilmuwan berasumsi bahwa rupa gurun Sahara lebih dari 200.000 tahun yang lalu adalah kebalikan dari lanskap berpasir saat ini. Sebelum zaman es terakhir yang dimulai sekitar 115.000 tahun yang lalu dan berakhir sekitar 11.700 tahun yang lalu, kemungkinan besar di lokasi Sahara saat ini terdapat lautan. Namun karena perubahan posisi poros bumi yang berlangsung selama ribuan tahun, laut tersebut menghilang setelah zaman es dan meninggalkan panorama sabana yang subur dan penuh dengan keanekaragaman hayati. Di tempat yang saat ini hanya terdapat batu-batu besar, debu kering, dan pasir, dahulu terdapat pemandangan sungai, oasis, tanaman, dan berbagai hewan liar yang membuat Sahara mungkin menjadi hamparan tanah yang paling subur dan menarik di dunia. Meskipun wilayah ini berulang kali dipengaruhi oleh perubahan iklim dan tumbuh-tumbuhan pada ribuan tahun berikutnya, secara keseluruhan wilayah Sahara ini merupakan salah satu daerah terbaik untuk ditinggali pada masa itu. Sementara itu, berdasarkan beberapa lukisan goa zaman prasejarah, telah ditemukan bahwa para pemburu pertama sudah berada di Sahara yang subur pada 10.000 tahun sebelum Masehi dan mempraktikkan pertanian yang sangat berkembang di sana. Mereka melakukan penangkapan ikan, mengembangkan pertanian, dan bahkan memelihara banyak hewan ternak dari waktu ke waktu. Namun kehidupan agraris ini berubah tiba-tiba sekitar 6.000 tahun yang lalu ketika sebuah peristiwa luar biasa terjadi sehingga mengubah Sahara menjadi daerah terpencil yang kita kenal sekarang. Untuk memahami perubahan yang terjadi, kita perlu melihat astronomi secara sekilas, yaitu bumi tidak melayang secara vertikal melalui tata surya kita, tetapi dimiringkan beberapa derajat. Ada beberapa wilayah yang lebih dekat ke matahari daripada wilayah lainnya sepanjang waktu. Hingga di tahun 4000 sebelum Masehi, bumi miring ke samping sekitar 24,1 derajat. Namun seiring berjalannya waktu, kemiringan ini berubah menjadi 23,5 derajat yang membawa perubahan besar bagi seluruh wilayah Sahara. Sekarang sebidang tanah di Sahara tersebut berada paling dekat dengan matahari yang sampai saat itu sangat subur dan hidup. Akan tetapi panas yang terus-menerus membuat Sahara mengering sedikit demi sedikit yang tidak hanya mengakibatkan hilangnya hampir semua orang yang menghuni daerah itu sebelumnya dan juga menghilangnya hampir semua makhluk hidup dan tanaman. Sekitar 3.000 tahun sebelum Masehi, waktunya untuk Sahara mengering pun telah tiba dan hampir seluruh Sahara tidak dapat dihuni oleh manusia dan hewan sehingga menghasilkan lanskap gurun Sahara yang kita kenal sekarang. Saat manusia menarik diri untuk tinggal sepenuhnya dari daerah tersebut selama berabad-abad, sebab tidak mungkin untuk menjaga setiap bagian gurun tetap hidup secara artifisial, maka daerah yang dulunya sangat subur itu saat ini telah menjadi hamparan gurun yang paling sepi
dan paling terpencil di seluruh planet ini. Terlepas dari semua ini, bagaimanapun juga, Sahara dari semua tempat telah menjadi fokus dari penemuan yang sangat menarik dalam beberapa tahun terakhir ini telah membuat para ilmuwan di seluruh dunia sangat sibuk. Baru-baru ini, sebuah objek ditemukan di bagian gurun Aljazair yang membuat para ilmuwan yang paling berpengalaman dan terbaik sekalipun harus mempertajam pandangannya. Benda itu adalah sebuah fragmen meteoroid yang mungkin berusia lebih dari 4,5 miliar tahun. Apa yang mungkin terlihat tidak spektakuler pada pandangan pertama ini ternyata merupakan sensasi geologis jika dilihat kembali. Faktanya, bumi yang kita kenal saat ini belum ada 4,5 miliar tahun yang lalu. Pada saat itu, bumi mungkin masih berada di tengah-tengah fase pembentukannya dan tersusun atas berbagai gas yang memadat seiring berjalannya waktu. Jadi, fakta bahwa batu ini ditemukan di Sahara menunjukkan bahwa meteoroid yang sangat besar mungkin bertabrakan dengan bumi yang baru lahir pada waktu itu dan telah menemukan tempatnya di planet kita hingga hari ini. Selain meteoroid yang telah ditemukan oleh para peneliti di Sahara, ada misteri lain yang masih membingungkan para ilmuwan hingga saat ini. Meskipun banyak yang mungkin akrab dengan formasi batu legendaris Stonehenge di Inggris, sebenarnya ada formasi batuan serupa di Gurun Sahara bagian Maroko yang bahkan lebih spektakuler. Mirip dengan Stonehenge, tidak ada yang bisa mengatakan bagaimana batu-batu raksasa ini bisa tersusun sedemikian rupa, dan apakah ini merupakan sebuah kebetulan alami atau buatan manusia. Formasi batu yang ditemukan lebih dari 1.000 tahun yang lalu ini sangat mempesona dan membuat banyak ilmuwan tertarik. Di antaranya ada batu-batu raksasa yang berdiri tegak, batu-batu bertumpuk, atau formasi yang dapat dimodelkan sebagai pintu gerbang besar. Fenomena ini tetap menjadi salah satu misteri teraneh di dunia, karena sesungguhnya mustahil bagi manusia yang hidup lebih dari 1.000 tahun yang lalu untuk memindahkan batu-batu seberat itu. Meskipun demikian, formasi batu-batu ini tetap ada dan memastikan bahwa Gurun Sahara tetap sangat menarik bagi banyak peneliti dari seluruh dunia. Mungkin teori yang paling mencolok yang muncul tentang Gurun Sahara dalam beberapa tahun terakhir ini berkaitan dengan temuan di awal video, yaitu bahwa Sahara pernah menjadi wilayah yang paling subur di dunia. Ketika penemuan ini terungkap, para peneliti mulai bertanya-tanya apakah kesuburan seperti itu di gurun terbesar di dunia tidak mungkin terjadi lagi. Nah, ketika mereka melanjutkan penelitian mereka menemukan lapisan tanah jauh di bawah permukaan pasir dan padang pasir Sahara yang sebenarnya merupakan kondisi yang baik untuk tanah yang subur dan penunjang kehidupan bagi keanekaragaman spesies. Gagasan bahwa wilayah gersang terbesar di dunia ini suatu hari nanti akan menjadi wilayah sabana yang subur dan dapat ditanami lagi tidak sepenuhnya mustahil. Perubahan ini kemungkinan besar akan merubah iklim dunia secara mendasar dan cara planet ini terlihat. Contohnya dengan memberikan keanekaragaman makhluk hidup yang tidak dapat kita bayangkan di masa perubahan iklim saat ini. Meskipun jika itu terjadi, mungkin kita tidak akan hidup untuk melihat perubahan ini karena hal itu membutuhkan waktu berabad-abad atau bahkan ribuan tahun lagi. Walaupun begitu, suatu hari nanti Sahara dapat menjadi kebalikan dari lanskap gersang dan terpencil seperti saat ini, yaitu daerah subur yang dipenuhi keanekaragaman fauna dan hayati. Ngomong-ngomong, jika kalian menyukai video ini, kalian bisa cek beranda video kami tentang salah satu gurun paling ekstrim di dunia yang dihuni manusia. Kami juga ingin mendengar pendapat kalian tentang gurun Sahara.